Profil pelajar Pancasila merupakan bagian penting dari implementasi kurikulum Merdeka yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya dalam pembentukan karakter peserta didik. Pendidikan tidak lagi hanya berfokus pada penguasaan materi atau pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap, nilai, dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, hal ini menjadi penting karena di era globalisasi, peserta didik dituntut tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Urgensi profil pelajar Pancasila ini muncul karena adanya berbagai tantangan dalam dunia pendidikan, seperti krisis karakter dan degradasi moral. Nah, banyak peserta didik yang memiliki pengetahuan yang baik, tetapi belum mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku juga menjadi masalah yang cukup serius. Perkembangan teknologi dan arus globalisasi yang sangat cepat turut mempengaruhi pola pikir dan perilaku generasi muda, sehingga diperlukan upaya untuk menyeimbangkan antara perkembangan ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi utama yang menjadi dasar dalam pembentukan karakter peserta didik. Dimensi pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dimensi ini menekankan pentingnya nilai spiritual dan moral dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, tanggung jawab, serta sikap menghargai sesama dan lingkungannya. Nah, dimensi kedua adalah berbinekaan global, yang dimana mencerminkan kemampuan peserta didik untuk memahami, menghargai, dan berinteraksi dengan berbagai budaya. Dimensi ketiga adalah gotong royong, yang dimana merupakan nilai khas bangsa Indonesia. Dalam dimensi ini, peserta didik diajarkan untuk bekerja sama, saling membantu, dan memiliki kepedulian terhadap orang lain. Gotong royong dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan, seperti kerja kelompok atau membantu teman yang mengalami kesulitan. Dimensi keempat adalah mandiri, yaitu kemampuan peserta didik untuk mengenali diri sendiri, serta mampu mengatur dan mengendalikan perilakunya. Peserta didik yang mandiri tidak mudah bergantung pada orang lain dan mampu bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya. Dimensi kelima yaitu bernalar kritis, di mana kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara logis. Nah, di tengah banyaknya informasi yang beredar, peserta didik perlu memiliki kemampuan berpikir kritisnya agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang salah. Dimensi terakhir adalah kreatif, yaitu kemampuan untuk menghasilkan gagasan atau karya yang inovatif dan orisinal. Peserta didik didorong untuk berpikir fleksibel dan mampu menemukan solusi dari berbagai permasalahan. Implementasi profil pelajar Pancasila di sekolah dapat dilakukan melalui 3 jalur utama, yaitu yang pertama intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan budaya sekolah. Dalam kegiatan intrakurikuler, guru dapat mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran melalui metode yang aktif dan kontekstual. Dalam kegiatan ekstrakurikuler, peserta didik dapat mengembangkan minat dan bakatnya sekaligus menanamkan nilai-nilai seperti kerjasama dan juga disiplin. Sementara itu, melalui budaya sekolah, nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, peran guru sangat-sangat penting dalam keberhasilan penerapan profil pelajar Pancasila ini, di mana guru tidak hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai teladan bagi peserta didik. Sikap dan perilaku guru akan menjadi contoh yang ditiru oleh siswanya. Oleh karena itu, guru perlu menunjukkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti jujur, disiplin, dan peduli terhadap sesama. Selain itu, guru juga perlu menggunakan metode pembelajaran yang kreatif dan juga inovatif, agar peserta didik lebih mudah memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hambatan. Masih terdapat keterbatasan dalam merancang pembelajaran yang menarik serta kurangnya pemanfaatan teknologi. Nah, kalau itu dari sisi guru, kalau dari sisi siswa masih ditemukan sikap pasif dan kurangnya minat belajar. Selain itu, lingkungan keluarga dan masyarakat juga berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter peserta didik. Jika lingkungan tidak mendukung, maka penerapan nilai-nilai Pancasila akan menjadi kurang optimal. Nah, untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Guru perlu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan diri. Sekolah juga perlu menciptakan program yang mendukung pembentukan karakter secara konsisten. Selain itu, pendekatan kepada peserta didik melalui pembiasaan dan bimbingan juga sangat amat penting.
Peran keluarga dan lingkungan juga tidak kalah penting dalam mendukung pembentukan karakter yang baik. Kesimpulannya adalah, profil pelajar Pancasila merupakan dasar penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Dengan penerapan yang konsisten dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat tertanam dalam diri peserta didik dan menjadi bagian dari kehidupannya sehari-hari.